Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di hutan adat Nenek Limo yang tinggi, Nenek Empat Betung Nih, Kuning, Muara, kalau di dalam dan ini lain-lainnya. di Bendungan Anak Hyang, ya, Nah, yang ini sudah kita drone tadi. Nah, di ini ujung sana ada bendungan juga, bendungan arah ke Pungut, ya, dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 mungkin yang arah ke bernama Pungut APBN. nih, Nah, ini ya, masyarakat yang tuh. ingin pergi ke Pungut, Nah, ini Renah Pemetik lewat sini. oh Nah, di sini apa di namanya? Hyang ini sangat Hmm, sangat sangat banyak lubuk larangannya. Ya, cagar mereka ini memang terkenal eh dengan pena- masyarakat yang penangkaran menciptakan ikan iklim dan lubuk larangan. Nah, pemeliharaan ini lubuk sungai. larangan, Kita ya, lihat ini tadi lubuk ada pondok yang larangan ini. Coba untuk kita zoom di sholat, sini, ya. untuk duduk santai, dan kita melihat air yang bening di sungai ini, dan DJI Neo beraksi. Saya menggunakan di sini, kalau yang ini masih 10, bukan 1080p, ini masih 4K, belum kita ekstrak. Tapi biasanya kalau udah masuk ke YouTube itu kita bikin 1080p agar bisa ditonton oleh semua kalangan, meskipun hasilnya tidak begitu bagus, tetapi karena kita mengingat dan menimbang bahwa tayangan kita ini murni untuk ditonton oleh semua khalayak dan bukan untuk pecinta khusus, ya, untuk khalayak masyarakat desa-desa menontonnya, yang dari luar juga bisa menontonnya, bagi perwartawan juga bisa menontonnya. Nah, inilah kawasan-kawasan lubuk larangan, dan ini di beberapa titik lubuk larangan, dan ini yang pertama kami menginjakkan kaki, itu kami sebut lubuk larangan 1, ya. Ini jadi kita lihat keindahan sungainya di sini dengan alam habitatnya, dan sayang sekali itu ada jalan, ya, nah ini ada jalan yang longsor, sehingga cukup untuk satu mobil. Harusnya Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 ini membuat bronjong di sini, ya, di sebelah kiri ini. Sungainya bening, ini karena musim kemarau aja nih. Udah berapa lama nggak hujan, udah 1 minggu nggak hujan, ya. 1 minggu apa 2 minggu nih, dia udah mulai mengering. Itu ini kondisinya, ya. Kita pantau keindahan sungainya. Nah, sebenarnya di tempat kita ngedon itu kita pakai remote, kita bisa mandi di sini, ya, bisa mandi, berjalan di seberang sini. Alamnya memang indah sekali, untuk berfoto-foto juga bagus, bersendagura bagus. Nah, ini di posisi kita nih di sini, ya. Ya, segar sekali. Saya sebetulnya ingin mandi, tapi karena udah mandi pagi, ini sekitar jam berapa ya saya kesini nih, ya, jam 9 nih. Iya, jam 9. Nah, ini kita menikmati alam sungai, ini air bening di anginnya kencang tuh, ya. Ini anginnya kencang, cuman karena kiri kanan kita ada penghalang angin, sehingga drone yang beratnya 150 gram ini bisa bergerilya di sungai yang indah ini,
Lubuk Larangan, dan suatu saat saya ingin mandi di sini. Padahal sebetulnya kita udah bawa itu handuk, ya udah bawa handuk. Tapi mikir-mikir lagi mandinya nih, karena tujuan kita di sini ini ingin membuat konten juga ya, takut nggak kekejar waktunya. Karena kalau kita ingin menggunakan drone memang harus memanfaatkan waktu dan peluang sebaik mungkin. Nah ini ya, ini nanti kita akan menelusuri daerah ini juga nih, nanti kita akan syuting khusus ya. Nih, oh daerah sini nih bagus nih untuk pemandian. Waduh, tempat bercengkerama di sini, duduk di sini ibarat pantai. Mudah-mudahan di ujung sana itu mampu menjaga kebersihannya ya, sampah-sampah segala macam itu jangan sampai dibuang ke sungai. Itu harapan kita semua di sini ya. Itu inilah segar sekali kita di sini, luar biasa. Kalau berenang nih, waduh, kita tetap mungkin untuk 1 minggu ini kita menayangkan sungai-sungai yang berada di Lubuk Larangan di Hiang ini ya, itu di Hiang. Nah, perlu kita ketahui negeri Hiang ini di samping suku Kerinci terdapat juga dari suku zaman lampau itu namanya Datuk Perpatih Nan Sebatang dari tanah datar yang datang ke Kerinci, tetapi sebelumnya anaknya atau keponakannya yang lebih dahulu datang ke Kerinci di negeri Hiang, Indarbayo ya. Nah, Indarbayo udah lebih dahulu datang ke Kerinci. Waktu itu saat Indarbayo datang ke Kerinci, datang ke Hiang ini belum namanya Hiang, tetapi setelah datangnya Datuk Perpatih Nan Sebatang dari tanah datar, dari kawasan puncak Merapi, di kawasan tanah datar, dari kawasan tanah datar beliau ke Kerinci, kemudian bergaul di sana, beranak pinak lagi, bercucu-cucu. Jadi inilah kisah dari adat Hiang dan sejarah adanya nenek mama yang berada yang berada di kawasan Hiang, dan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang melihat masyarakat di sekitar kawasan yang beliau huni itu tenang, lugu, maka Hiang ini sebetulnya oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang, karena beliau asalnya tanah datar, dari Merapi, dari kawasan puncak Merapi, yang bernama Parahyangan, negerinya para dewa di Merapi itu, maka beliau sebut juga Hiang ini bernama Parahyangan, karena masyarakat di sini agak susah menyebut kata-kata Pariangan,
maka dipermudah, disingkat lagi menjadi riang. Sebetulnya riang bukan asal kata apa namanya, menurut masyarakat di sini riang tuh karena kita ini hobi bergembira, tapi kita lihat riang ini tidak seperti itu tipenya ya, tidak seperti itu masyarakatnya. Karena masyarakatnya masyarakat yang apa namanya, ya yang lugu, sederhana. Jadi tepatnya riang ini ya memang betul berasal dari pariangan, karena susah dalam penyebutan riang, maka dijadik terakhir. Ada indahnya ini ya, terakhir disebut hiang. Nah, sampai sekarang. Jadi sebetulnya ini negeri pariangan kedua dari asal muasalnya tanah datar kawasan Merapi, Pariangan ya. Kemudian dari Datuk Perpatinan Sebatang, Indarbayo menikah dengan suku Kerinci, maka melahirkan keturunan baru, meskipun ada yang masih lama mereka berbaur. Nah, itulah cikal bakal adat istiadat hiang dan kesejarahan nini mama ya. Disinilah perpaduan. Nah, akhirnya ini ada cerita khusus nanti, itu panjang lebar ya, nanti bisa digali di Google. Jadi ini menyebar ke dari riang ini, nenek mama, para adatnya menyebar ke arah, ada yang ke arah apa namanya, keturunannya menyebar ke arah Sula, menyebar ke arah Semerup. Makanya orang-orang Semerup juga sering bilang, oh keluarga kami banyak dari Riang tuh, nenek-nenek kami dari Hiang tuh, kuburannya di situ. Memang ada makam-makam tua, makam lama ya di dekat Riang ini, mulai dari istilahnya zaman batu sampai zaman Indarbayo, Datuk Perpatinan Sebatang, nenek hilang di Laman. Jadi di sini ada tuh, kita udah kita bikin vlognya itu ya, yang terpisah. Ada mungkin sekitar 1 tahun yang lalu tuh ini. Tapi kami hanya ingin mengupas yang ini, sejarahnya juga mengikuti. Itulah sejarah Hiang ini. Kemudian yang keturunannya tadi menyebar ke seluruh, ada yang ke daerah Tamiai ya, ke Pengasi, Kerinci bagian hilir, Kerinci bagian tengah, Kerinci bagian mudik, dan beranak pinak, dan menjadi satu kesatuan Depati 4 Alam Kerinci yang berpusat di Hiang. Sebenarnya Depati 4 Alam Kerinci ini menjadi yang apa namanya, bukan dikatakan raja ya, tempat berkumpulnya masyarakat Hiang. Nah, kebetulan sekali ya, saya ingin mengucapkan terima kasih.